kalau kita sejenak membaca budaya positif, saya tahu gitu kan. Karena apa? Karena memang kita sudah menjalankannya. Tanpa kita sadari sekolah kita ini udah keren banget, udah menjalankan budaya-budaya positif yang kita sering lakukan bersama dengan anak. Melalui apa? Melalui pembiasaan baik, mulai dari tiba sekolah sampai dengan pulang sekolah. Tetapi kami ingin menyampaikan sedikit saja, ada hal-hal baru yang mungkin belum atau masih asing bagi kita terkait dengan budaya positif. Sebelum saya masuk kepada materi budaya positif, ini adalah ada filosofi Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan nasional. Beliau menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maksud daripada Ki Hajar Dewantara adalah kita sebagai pendidik, pelaku daripada pendidikan ini, maka kita wajib sebelum kita meminta anak untuk berdisiplin, maka kita lebih dulu cermin kepada diri sendiri untuk mampu mendisiplinkan diri, termasuk saya, termasuk Pak Aldi, dan termasuk Pak Luhur. Kita semua. Dengan cara apa? Dengan cara yang kita mampu dan sesuai dengan aturan yang ada di sekolah kita. Untuk apa? Untuk menjadi teladan bagi peserta didik SMA yang Jakarta. Berikutnya adalah apa itu disiplin positif? Kalau kita lihat di sini saya kutip dari modul-modul pembelajaran kami di Guru Penggerak. Disiplin positif adalah sebuah kepatuhan yang dilakukan oleh murid terhadap peraturan yang berlaku di sekolah. Ya, kemudian yang kedua, disiplin dilaksanakan dalam upaya pembentukan tanggung jawab terhadap kewajiban yang dilakukan oleh para murid. Dan disiplin akan membentuk peserta didik memiliki perilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Yang dimaksud dari semua jabaran ini adalah bahwa disiplin positif itu lahir dari diri kita, lahir dari kesadaran kita. Bagaimanapun baik buruknya kita akan ditiru oleh peserta didik. Kita melakukan A, peserta didik akan jauh lebih mengoreksi kita. Oleh karena kita sama-sama untuk dapat mendisiplinkan diri melalui kemampuan yang kita punya dan attitude yang kita miliki. Ini adalah saya ambil contoh budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah kita. Ya, tidak ada suara. Ini saya ambil pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022. Kita bisa lihat anak kita di tengah-tengah 1 menit sebelum gerbang ditutup, mereka sudah mampu atau sadar dengan dirinya dari motivasi intrinsik tersebut. Mereka tahu kalau udah 1 menit lagi langsung buru-buru. Dan di sini kita sebagai pendidik juga sudah mempraktekkan budaya positif, yaitu bersalaman pagi atau menyambut anak dengan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Hasil daripada kalau kita terus-menerus budayakan positif ini, tanpa kita sadari anak, kalau maaf Bapak Ibu, saya sering melihat anak kelas 10 terutama 10 yang sekolah gedung sana ya, 10 FDH. Kalau ketemu guru tanpa kita nanya, padahal saya nggak ngajar, tapi dia mampu menunjukkan. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan. Bu, itulah hasil daripada pembiasaan kita di pagi hari. Salah satunya, walaupun budaya positif yang kita lakukan dan kita praktekkan sudah banyak contohnya. Mungkin saya tidak punya gambarnya saja, yaitu dari pagi hari kita ada doa pagi, kemudian ada tadarus pagi, kemudian literasi pagi, ada makan bersama, ada senam
budaya positif atau kerennya budaya positif. Nah, di siang hari kita pun melakukan hal yang sama. Ada yang muslim sholat berjamaah, ada yang non-muslim doa di tempatnya masing-masing. Dan yang tidak sholat atau yang berhalangan pun, anak-anak dengan sendirinya sudah mulai tertib, walaupun menertibkan anak tidak semudah membalikan telapak tangan. Pasti ada saja temuan-temuan yang mungkin anak belum berdisiplin 100%. Oleh karenanya, kita sebagai pendidik, sebagai guru SMA Mangunan mampu untuk bisa mengajak dan kita memberikan contoh teladan bagi anak-anak kita agar anak-anak kita bisa atau mampu mendisiplinkan diri sendiri. Terima kasih. Cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Pak Umum. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.